Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi pada mata kuliah Manajemen Pendidikan yang bertema prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum, yang beranggotakan saya, Afidatul Muniro, NIM 060, dan selanjutnya ada teman-teman saya yaitu Nama saya Reza Hafna Aulia, NIM 075. Nama saya Dela Tirrahayu, NIM 078. Nama saya Isna Fauziah, NIM 084. Nama saya Andi Iftidani Lailatul Fitri, NIM 096. Nama saya Fadilah Nurlatu Saada, NIM 098. prinsip pengelolaan kurikulum. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan visi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama ada produktivitas, di mana produktivitas adalah hasil yang akan diperoleh dalam melaksanakan kurikulum yang mana harus sangat diperhatikan. Peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan pengelolaan kurikulum. Dan yang kedua ada demokratisasi, di mana demokratisasi yaitu proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik. Di sini saya akan menyampaikan tentang kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya itu efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien. Agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Dan selanjutnya mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Dan di sini juga ada 6 fungsi pengelolaan kurikulum, yaitu fungsi persiapan, fungsi penyesuaian, fungsi diferensiasi, fungsi integrasi, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Fungsi penyesuaian, bahwa kurikulum sebagai alat pendidik yang harus mampu mengarahkan siswanya agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Adapun fungsi pemilihan menjelaskan bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa, berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk menunjukkan dua fungsi tersebut, perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel. Keempat ada fungsi persiapan, di mana bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswanya agar bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kurikulum juga harus bisa mempersiapkan siswanya untuk hidup dengan masyarakat. Seandainya karena hal itu tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi integrasi, yaitu bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat.
Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang membutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Fungsi diagnostik bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswanya untuk mengetahui kelemahan atau potensi yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.